Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa mawala. Usikum wa iyaya bittaqwa. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kita semua berharap agar amal ibadah kita, ibadah khusus, ibadah mahdhah ataupun ibadah umum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita menyadari memang kita di dunia itu adalah kesempatan, waktu yang diberikan oleh Allah untuk kita semua untuk beramal. Dunia adalah tempat beramal, sedangkan ketika menghadap Allah adalah tempat di mana kita menerima balasan dari amal-amal kita. Karena itulah, karena kita ingin amal kita diterima, tentunya kita penuhi syarat amal diterima. Setelah kita menyerahkan diri kepada Allah masuk Islam, kita berusaha ibadah karena Dia, karena Allah, ibadah untuknya, untuk Allah, dan ini murni hanya karena Dia dan hanya untuk Dia. Tidak boleh kita menyembah Allah di masjid di suatu kesempatan, di kesempatan lain kita mendatangi kuburan keramat, kita mendatangi tempat-tempat keramat untuk ibadah di sana, apalagi untuk menyembah yang di sana. Ini keikhlasan kita tentunya cacat, keikhlasan kita tidak dianggap ikhlas, karena ikhlas itu hanya ibadah kepada Allah di antara maknanya. Tidak boleh ibadah kepada Allah, ibadah kepada yang lainnya tidak. Harus satu yang kita ibadahi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, syarat yang kedua, ibadah kita benar, sholih, sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amalan yang tidak sesuai dengan petunjuknya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Orang beramal suatu amalan bukan perkara kami, bukan ibadah kami, bukan pola pikir kami, bukan dari kami dalam masalah ibadah kepada Allah, maka amalan tersebut tertolak. Dan kita pahami tertolaknya amal adalah aib, kejelekan,
musibah, petaka bagi kita semua. Kalau kita melamar pekerjaan ditolak, tidak mengapa. Kita meminang seorang gadis tidak diterima, tidak mengapa. Wajar, tidak akan membawa efek yang negatif untuk kita semua. Namun kalau kita beramal ibadah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita akan siap, harus mau menerima akibatnya. Di antaranya dalam hadis kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Orang yang amalnya tertolak tidak hanya tertolak, akan mendapatkan hukuman. Maka dari itu, mari kita cermati, kita meneliti, kita bijak dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara langkah yang bijak adalah mencari dalil, atau dengan kata lainnya harus yakin yang kita lakukan ada dalilnya. Ibadah yang tanpa dalil segera kita tinggalkan. Kita perintahkan orang-orang untuk meninggalkannya. Mungkin sebagian ibadah tanpa sholat, tanpa puasa, hanya ibadah hati. Maka seperti ini harus langsung kita tinggalkan. Mungkin sebagian bertapa, sebagian puasa siang malam sampai 7 hari, sampai 40 hari, dan lain sebagainya. Maka ibadah-ibadah kalau tidak ada dalilnya seperti itu, maka pada hakikatnya bukan ibadah, harus kita tinggalkan, harus kita jauhi. Kemudian dalil itu apa? Dalil Al-Quran, hadis Rasulullah SAW, ijma' para ulama, dan kias yang sahih, kias yang benar, kias yang sesuai dengan patokan-patokan dalam agama kita. Baik dalam menentukan ibadah atau menolak suatu ibadah. Sama. Kita gunakan Al-Quran, kita gunakan hadis, kita gunakan ijma' para ulama, kita gunakan kias dalam menolak ibadah. Misal, kita gunakan kias untuk menolak sebagian ibadah seseorang, untuk mengumpulkan masyarakat sebelum adzan, diadakan kentongan atau beduk atau yang lainnya di sebuah kampung, di masjid-masjid. Pada zaman Rasulullah kita ketahui selain adzan ditinggalkan. Selain adzan ditinggalkan. Yang tadinya mungkin ada api, orang Majusi, ada trompet, orang Yahudi, ada lonceng, orang Nasoro yang tadinya mau digunakan, semuanya ditinggal, diganti adzan, bukan ditambahkan pada adzan. Maka kentongan beduk kita kiaskan dengan ini, kita tolak, kita tinggalkan, kita ganti dengan adzan, bukan ditambah dengan adzan. Bahkan suara waktu adzan kalau bisa diganti dirubah, kita rubah. Tidak perlu adanya suara-suara seperti yang kita dengar tiap hari. Mungkin kita pernah umroh atau haji, mungkin nggak pernah dengar tit waktu adzan lain sebagainya. Untuk kehati-hatian, kita tinggalkan kentongan beduk dan lain sebagainya. Kita murni, kita ganti dengan adzan. Jadi dalam menetapkan ibadah, menolak ibadah, kita pakai Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Kemudian setelah itu, setelah kita tentukan nggak ada dalil, kita tinggalkan. Kalau sudah ada dalil, kita periksa. Dalil itu benar atau tidak? Benar dari dua sisi. Benar-benar ada. Benar-benar hadis kalau hadis. Kalau ayat tidak masalah. Jarang yang memalsukan ayat, tidak ada yang menambah ayat, bahkan satu huruf pun tidak ada. Namun hadis-hadis mungkin masih kita periksa apakah benar-benar hadis Rasulullah. Ada dalilnya ini. Dalilnya ini benar atau tidak? Sahih atau tidak? Bisa dipertanggungjawabkan jawab atau tidak? Seperti hari-hari ini. Keutamaan malam nisfu Sa'ban, sumu naharoha,
wa qumul lailaha. Hadis-hadis yang dhaif, yang tidak bisa kita jadikan sandaran untuk ibadah, mengutamakan malam nisfu Sa'ban. Adapun menganggap seperti malam yang lainnya kita sholat malam dan kita puasa karena mungkin kebiasaan kita puasa, maka tidak mengapa. Ini setelah tahu ada dalil, kita ketahui sahih atau dhaif, harus kita tetapkan. Yang lainnya, lakinu mautakum Yasin, talkinlah yang mau mati di antara kalian dengan Yasin. Setelah diperiksa oleh para ulama, dijelaskan hadisnya dhaif, lemah. Tidak perlu kita mentalkin orang mau mati Yasin. Kita talkin dengan la ilaha illallah, lakinu mautakum la ilaha illallah. Kemudian juga dengan masalah-masalah yang lainnya, mengagungkan kelahiran Nabi, man adoma maulidi bidirham, yang mengutamakan meramaikan kelahiranku dengan 1 dirham, pahalanya ini dan itu, semuanya adalah tidak benar. Bukan hadis dari Rasulullah SAW, meskipun disebut hadis oleh sebagian orang, dianggap dalil. Setelah ada dalilnya harus kita periksa dalilnya benar atau salah. Setelah itu kita periksa lagi, kalau sudah dalilnya benar, apakah seperti itu yang dimaksud dalil tersebut? Sebagaimana sabda Rasulullah, baina adanaini atau kuli adaini sholatun, di antara 2 adzan ada sholat. Yang dimaksud 2 adzan adalah adzan dan iqamah. Habis adzan Isya silahkan sholat, sebelum iqamah Isya. Demikian juga habis maghrib, adzan maghrib sampai Isya. Bukan adzan, sholat qobliyah, imam naik mimbar, adzan lagi. Di antara 2 adzan ada sholat, maka mereka adzan, setelah adzan mereka sholat qobliyah bersama-sama banyak orang. Setelah itu imam naik mimbar, kemudian adzan lagi. Di antara 2 adzan ada sholat. Bukan itu yang dimaksud hadis tersebut. Karena zaman Rasulullah tidak ada adzan menjelang imam naik mimbar. Memang pernah ada zaman Utsman, namun jauh sebelum imam naik mimbar, sekitar 1 jam sebelum adzan Jum'ah. Oleh Utsman ibnu Affan diperintahkan di pasar-pasar, di tempat berkumpulnya orang untuk mengumandangkan adzan. Tapi bukanlah yang dimaksud adzan Rasulullah di antara 2 adzan ada sholat, bukan itu. Yakin, karena saat itu tidak ada adzan sebelum adzan. Hanya adzan maghrib, nanti iqamah maghrib. Itulah disebut 2 adzan, adzan dan iqamah. Setelah kita tahu dalilnya benar, apakah maknanya seperti itu? Fadkurullaha katsira, tidak ragu benar ayat ini. Tidak ada yang meragukan kebenaran ayat ini. Taib, mari kita baca la ilallah 7.000 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka kita tidak diperkenankan seperti itu. Sebanyak-banyaknya silahkan. Tidak kita batasi ribuan, ratusan dan lain sebagainya. Seandainya ada hadis seperti itu, yakinlah pasti dhaif, lemah. Kemudian setelah itu, setelah kita periksa hadisnya benar, alhamdulillah, pengamalannya benar kita amalkan. Namun ternyata kalau tidak benar, hadis tersebut tidak mendukung apa yang dilakukan, mari kita tinggalkan amalan tersebut. Seperti tadi, di antara 2 adzan ada di antara 2 adzan ada sholat. Jadi maksud bukanlah sholat menjelang imam naik mimbar di sholat Jumat, bukan. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin
wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Termasuk pula yang perlu kita perhatikan dalam beramal, yaitu setelah hadisnya benar, ayatnya benar, pengamalannya benar, kita perhatikan adakah penghalang untuk diamalkan atau tidak. Kalau ada penghalang-halang karena memang ada dalil yang lainnya yang menjelaskan hal itu, maka kita tinggalkan. Seperti anjuran ketika rukuk dan sujud membuka kedua lengan, dijauhkan dari perutnya, dijauhkan dari lambungnya. Tentunya ketika berjamaah maka itu dihindari sehingga tidak mengganggu jamaah yang lainnya, karena ada penghalang untuk dilakukan. Demikian juga yang lainnya, kita sakit, kalau kumpul orang banyak yang jadi sakit, memang ke masjid sangat dianjurkan, pahalanya besar. Tapi kalau sudah terbukti yang dekat dengan kita banyak berpenyakit, tentunya ada penghalang untuk mendatangi masjid. Kita di rumah, sebagaimana mungkin musim corona beberapa tahun yang lalu, sebagian berpendapat semacam itu wajar. Mereka tidak meramaikan masjid karena ada penghalang, tidak melaksanakan sunnah petunjuk karena ada penghalang. Demikian juga ketika melihat temannya rame mendengarkan khutbah, uskut, diam amal ma'ruf nahi mungkar, ucapan diam amal ma'ruf nahi mungkar. Tetapi ketika khotib sedang berkhutbah dilarang, ada penghalang untuk dilakukan. Bahkan sebagian sunnah, sebagian ulama ditinggalkan ketika mengganggu orang lain. Orangnya gemuk, kalau tasyahud tawaruk sebelahnya sangat tersakiti, sebelahnya kurus, tua, kecil, dia gemuk besar. Kalau dia duduk tawaruk, yang kanannya terasa terganggu, terhimpit, maka silahkan iftiros, tidak mengapa kalau memang benar-benar mengganggu yang sebelahnya. Kemudian kita dianjurkan baca Quran, kita perdengarkan kepada orang lain. Rasulullah meminta para sahabat untuk membaca Quran di hadapan beliau. Namun ketika kita mau baca keras, sebelah kita mungkin mau mendengar, tetapi kita ketahui ada orang yang sholat masuk masjid, tentunya kita juga menghindari perbuatan tersebut karena ada penghalang. Jadi setelah kita periksa ada dalilnya, kita cek sahih atau tidak, benar atau tidak. Kalau sudah benar, mari kita perhatikan hadisnya benar, ayatnya tidak mungkin salah. Tetapi apakah penerapannya seperti itu? Kita periksa. Kalau ternyata jauh dari ayat dan hadis tersebut, maka kita tinggalkan. Setelah itu, setelah benar semuanya, kita juga harus perhatikan ada penghalang atau tidak untuk melakukannya. Kalau ada penghalang dan penghalangnya syar'i, karena adanya dalil, maka hendaknya kita juga hindari pada saat itu. Nanti pada kesempatan lain baru diamalkan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isra kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma arinal haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila warzuqna tinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma aslih wulata umurina wa mujtama'ana. Allahumma aslih wulata umurina wa mujtama'ana.
Allahumma aslih wulata umurina wa mujtama'ana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.